Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jamaah ini ngantuk. Kalau jamaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Jangan, nanti tertidur benar. Diulangi lagi salaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wath-thara wa ja'ala kulla shay'in wadara. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa was-salatu was-salamu 'alal mab'uuts fi ummil qura. Sallallahu wasallam wa baraka 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. As-sadal a'izza, al-masyayikh al-kiram, al-a'immal a'lam. Kepada yang terhormat, yang pertama yang membawa saya kemari, yaitu adalah Darul Quran. Ketuanya bernama Teteh Tri. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat selalu. Amin kan? Dan insya Allah banyak tanahnya, banyak mobilnya, banyak cincinnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kepada yang terhormat, yaitu adalah Ketua DKM Masjid Al-Latif ini. Siapa nama ketuanya? Saya belum kenal tadi. Dr. Anas. Benar? Masya Allah. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang terhormat abang-abang yang ada di sini. Saya sangat bahagia bisa datang ke sini. Baru kali ini saya bisa isi acara di suatu tempat yang Masya Allah masjidnya bisa ngasih ke saya perasaan seolah-olah solat di Masjidil Haram. Mengapa gitu? Karena karpetnya Masya Allah tebal, ditambah lagi jamaahnya luar biasa, ditambah lagi mikrofonnya the best, lalu kemudian ber-AC. Tapi AC di Mekah itu dingin, kalau di sini AC-nya alami, tidak ada dinginnya. Lalu kemudian mudah-mudahan insya Allah apa yang kita lakukan di akhir-akhir Ramadan ini mudah-mudahan ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dikasih waktu, saya isi sampai jam 9. Sedangkan ini baru mula, berarti 10 menit saja. Saya akan ringkaskan seringkas-ringkasnya. Kami sekarang di akhir Ramadan. Bahasa Arabnya Ramadan ini nisfuhu dhahab wa nisfuhu dhahab. Artinya apa? Setengahnya sudah pergi, setengahnya dan sisanya isinya emas. Dhahab, emas. Begitupun orang Indonesia, laki-laki itu dipanggil dengan emas. Berarti memang benar engkau ini emas. Benar kan? Nisfuhu dhahab wa nisfuhu dhahab. Kalau di awal-awal Ramadan itu lalai, tak fokus dengan ibadah, mungkin kerja, mungkin cari nafkah, maka fokuskanlah di akhir-akhir Ramadan ini. Wa nisfuhu dhahab. Kira-kira amalannya Nabi itu di akhir-akhir Ramadan ini apa? Yaitu adalah 3. Yang pertama hiji, 2 tilu. Saya baru belajar bahasa Sunda. Pada intinya hiji. Amalannya Nabi di akhir Ramadan ini apa? Kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan ahya lailahu. Apa artinya ahya lailahu? Menghidupkan malamnya. Dengan apa? Salat berjamaah, zikir, istighfar, salawat, lalu mengkhatamkan Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam salat tarawih itu 8 rakaat. Tapi sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat 1 surah, suratul Baqarah 2 juz setengah. 1 rakaat. Rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa. Dan saya dapat kabar bahwa di sini salatnya salat 8. Berarti ikuti sunnah Nabi, 1 rakaat suratul Baqarah insyaallah. Tapi sebelum melaksanakan salat di sini minta tolong kunci pintu-pintu masjid ini. Tidak ada yang boleh keluar dari masjid ini. Mau pipis-pipislah di sini. La ilaha illallah.
Ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan apa? Solat berjamaah. Sekarang banyak orang yang sepele dengan solat sunat tarawih. Mentang-mentang sunat dia berkata, nanti saja saya solat. Masalahnya di mana? Tahu enggak bro? Masalahnya belum tentu tahun depan kita itu ada. Jamaah belum tentu ada. Kalau saya ada, alhamdulillah. Insya Allah ada. Lalu kemudian ahya lailahu, solat berjamaah. Ajalah anaknya solat. Kami di Mekah, saya lahir di Mekah. Lahir, belajar, besar di Mekah. Baru belajar bahasa Indonesia dalam 8 bulan. Ayah saya dulu di Mekah mengajak saya solat berjamaah di Masjidil Haram, solat tarawih. Lalu dia berkata, bercakap kepada saya, solatlah di samping saya. Mengapa mesti di sampingnya dia? Supaya saya lihat dia, dia lihat saya. Sekarang banyak orang meletakkan, membiarkan anaknya di soft terakhir. Lalu apa yang terjadi? Solat ke? Enggak lah, pasti smackdown. Maka bapak-bapak yang sudah punya anak, bawalah anaknya kemari di samping engkau. Ajaklah solat berjamaah, wudhu, zikir, istighfar. Kalau bisa, kasih uang. Karena anak Upin Ipin ini, otaknya kalau bukan main, pasti makan. Dulu ayah saya macam kayak gini. Setiap hari dia ngajak saya solat tarawih di Masjidil Haram, 23 rakaat, 2,5 jam kita tegak. Lalu kemudian lepas solat, saya tagih, mana uang saya? 10 rial dia kasih setiap hari. 10 kali 30, piro? Baraha, 300. Jadi orang kaya saya bos. Ajaklah anaknya. Ahya lailahu, begitulah ajak anak-anak muda. Lalu yang kemudian, yang kedua, apa amalannya Nabi? Wa aiqadha ahlahu. Apa artinya aiqadha ahlahu? Dia membimbing keluarganya, istrinya, anaknya. Kalau sudah punya istri, ajaklah istrinya. Kalau tak punya istri, jangan ngajak istri orang. Ini Masya Allah sekarang banyak, Masya Allah, pacaran syariah. Assalamualaikum ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi. Nah, lama kelamaan apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Jadi minta tolong, tidak ada istilah pacaran syariah. Memang setan itu tak ngasih langkah-langkah zina, tapi langkah-langkah zina itu bermula dari apa? Dari pemandangan. Saya memandang dia, dia memandang saya. Nadratun. Pertama, saling memandang. Yang kedua, fasalamun, assalamualaikum ya ukhti. Dari mana? Bandung mana atuh? Benar kan? Setelah fasalamun, fakalamun, usia berapa? Teteh dari mana? Teteh solat dengan siapa? Imamnya siapa? Masya Allah, iktikafnya sampai kapan? Setelah fakalamun, famau'idun. Lalu kemudian, kapan kita bertemu? Setelah famau'idun, faliqa'un. Makan bersama. Modalnya hanya bakso. Setelah itu no free lunch. Apa yang terjadi? La ilaha illallah. Wa aiqadha ahlahu. Ajalah anaknya, ajalah istrinya untuk ngaji bersama. Tadarus bahasa Indonesianya. Karena amalannya Nabi SAW di akhir Ramadan, kana sallallahu alaihi wasallam yajudu bil khairi minar rihil mursalah. Dia mengaji dengan Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Meskipun abang ini tak hafal, paling minim itu baca. Allah itu punya keluarga di dunia ini. Kira-kira siapa aja? Ada 4 orang ahli Quran. Pertama, orang yang hafal. Kedua, yang bisa membaca. Tak bisa hafal, baca. Tak bisa baca, mendengar. Tak bisa mendengar, membantu. Bisa hafal, hafallah. Gimana cara menghafal? Sering mendengar. Kenapa anak-anak muda sekarang bisa hafal lagu? Karena sering mendengar. Benar kan? Gua tunjukin rumah sudah Kok bisa hafal? Karena sering mendengar. Tak bisa hafal, baca. Baca, meskipun bacaannya itu tak lancar, jangan putus asa. Meskipun bacaannya macam kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na. Saya enggak mengejek, saya guru ngaji di Mekah, alhamdulillah. Yang ngaji ke saya macam kayak gini.
Satu huruf 10 kebaikan. Kalau 3 huruf baraha 30. Hanya alam wow. Diulang 15 kali. Berapa itu pahalanya? 150. Nah, tak bisa baca, mendengar. Abang-abang yang seusia saya ini masih muda seperti abang. Saya 28. Tak bisa hafal baca, tak bisa baca mendengar. Minta tolong, pesan saya kepada abang-abang. Jangan mendengar lagu di bulan Ramadan. Mau siang, malam, pagi. No way. Ini bulan Ramadan. Paling minim harus ada rasa malu sama Allah. Mau suka dengar lagu, nantilah. Sekarang harus jadi malaikat. Meskipun setan. Tahan dulu. Karena kita ini manusia. Manusia ini sifatnya dua. Kadang malaikat, kadang setan. Benar kan guys? Kira-kira kita ini lebih banyak malaikatnya apa setannya? Alhamdulillah. Baru kali ini saya bisa jumpa sama setan. Di Masjid Al-Latif. Di Bandung. Assalamualaikum setan. Tak bisa hafal baca, tak bisa baca mendengar, tak bisa mendengar membantu. Bantulah. Kalau ada program menghafal Quran, ada program Palestin, ada program sedekah, infak, letakkanlah uang di situ. Tapi harus cerdas di KM masjid ini. Kalau kotaknya tertulis guys, kalau kotak tadi tertulis kotak sedekah, cukup dengan senyum saja. Itu kan sedekah. Itu bagi orang yang enggak bawa uang. Tapi kalau tertulis kotak infak, harus letakkan uang. Itulah perbedaannya sedekah dengan infak. Amalan Nabi pertama apa? Ahya lailahu. Menghidupkan malamnya seperti ini. Maka abang-abang kalau datang ke sini, bacalah niat iktikaf. Mazhab Syafi'i lebih lama daripada ruku sudah ternilai iktikaf. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Itu sudah nilai iktikaf mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki mesti 24 jam. Mesti 24 jam. Kalau di Mekah 24 jam. Kalau di sini saya enggak tahu iktikafnya. Pada intinya usahakan untuk membaca niat iktikaf. Niat itu sebenarnya ada di dalam hati. Lalu mengapa kami ini mengucapkan untuk mewakilkan apa yang ada di hati? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Sebenarnya sesungguhnya rasa enak tak enak, sayang tak sayang, love you tak love you, niat enggak niat, semua ada di hati. Lalu mengapa kami mengucapkan untuk mewakilkan apa yang ada di hati? Begitupun abang, kalau punya doi, apakah cukup di hati? Pasti ingin mengucapkan I love you dek. Benar kan? Buaya. Nah, amalan Nabi yang ketiga, wasyadda mi'zarahu. Apa artinya syadda mi'zarahu? Kalau bahasa Indonesia, syadda mi'zarahu yaitu adalah sarungnya diikat, tapi bukan artinya sarung di situ. Di situ artinya syadda mi'zarahu, seriusilah engkau di akhir-akhir Ramadan. Artinya apa? Di akhir-akhir Ramadan jangan mensia-siakan waktunya, jangan hanya main HP, apalagi yang iktikaf. Kalau bisa, kalau ada yang penting saja hidupkan. Tak penting enggak usah tengok TikTok. Karena kadang-kadang kita ini sudah niat iktikaf, buka TikTok, nampak cewek cantik kan? Tengok kayak gini. Pas istri agak mendekat, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, waktu saya sudah habis. Itulah amalannya Nabi di akhir Ramadan ini, yaitu adalah 3, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Yang kedua, bimbinglah keluarganya, ayolah masuk ke surga. Walaupun kita ini tak banyak amal, tapi paling minimnya itu adalah solat berjamaah, zikir, istighfar, sedekah, ngaji Quran, meskipun enggak khatam. Lalu kemudian seriuslah. Wasyadda mi'zarahu, harus serius. Kita ini tak banyak amalan, benar kan? Lebih banyak dosa kita dibanding amal kita. Maka minta tolong di akhir-akhir Ramadan ini jangan mensia-siakan. Mengapa bang? Kenapa?
Karena di malam akhir Ramadan ini ada malam yang bernama malam Lailatul Qadar. Kalau kami beramal di malam itu bang, kita seolah-olah beramal di 1000-an bulan, bukan 1000. No. Lailatul Qadri khairum min alfi, bukan alfu. Indahnya bahasa Arab, beda huruf, beda makna. Kalau alfu, itu artinya 1000 saja. Kalau alfi syahr, itu artinya entah 1000-an, 2000-an, 3000-an, 100 ribuan, 900 ribuan. Tak ada yang tahu. Lalu mengapa Allah sembunyikan? Supaya kami ini semangat beribadah. Andai Allah buka, kapan malam Lailatul Qadar? Malam ganjil ke? Malam genap ke? Pasti masjidnya ini ramai di tanggal-tanggal tertentu. Maka Allah sembunyikan supaya kami bisa meramaikan malam Lailatul Qadar yang terakhir. Gimana caranya supaya dapat malam Lailatul Qadar? 3 amalan. Saya kasih dari Nabi, bukan dari saya, dari Nabi. Yang pertama, man shallal isya'a fi jamaah. Siapa yang solat isya' berjamaah, faka'annama qama nisfal lail. Seolah-olah dia solat qiyamul lail setengah malam. Solat isya' berjamaah. Kedua, yaitu adalah man shalla ma'al imami hatta yansarif. Siapa yang solat dengan imam, solat tarawih sampai selesai, maka tertulis di buku catatan malaikat bahwa dia seolah-olah kutibat lahu qiyamul lailah. Tertulis dia sepanjang malam dia solat qiyamul lail. Ketiga, man shalla subha fi jamaah. Siapa yang solat subuh berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah. Seolah-olah dia itu sepanjang malam solat qiyamul lail. Memang remeh-temeh menurut kita. Isya berjamaah, tarawih berjamaah, subuh berjamaah. Tapi bukan semua orang yang bisa melaksanakan itu. Bahasa Indonesia ini promo. 3 ini promo abang. Ambillah di akhir-akhir Ramadan. Meskipun kita ini kadang malaikat, kadang setan, namanya manusia kan. Paling minim kita ini harus mengejar Lailatul Qadar. Barangkali bisa berubah takdirnya kita di malam itu, dari miskin menjadi kaya, dari solehot menjadi soleha, dari setan menjadi malaikat. Mudah-mudahan kehidupan kita dari baik menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.